Jadi tema kali ini ya, kita lebih tekankan ke tema-tema interaktif. Jadi sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu nanti juga mencoba sekalian. Untuk yang kita bahas nantinya itu adalah tentang Google, kemudian UI, UX ya. Sebetulnya nggak perlu saya sampaikan, tapi kok rasanya harus kita kenalkan UI, UX. UI, UX itu apa? Supaya nanti tujuannya sih supaya Bapak Ibu guru lebih mudah untuk mengelola aplikasi. Jadi ketika berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi yang lainnya itu mudah sekali untuk beradaptasi. Makanya kita perkenalkan ke Bapak Ibu untuk memahami dulu apa sih itu UI UX. Sengaja saya kasih tanda garis miring supaya enggak salah baca. Kalau enggak ada garis miringnya jadi UI. Kemudian topik, ya kita bahas nanti topik. Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan topik, activity, dan resource-nya. Kemudian quiz untuk review dan spesial konten. Nah nantinya untuk quiz ini, ya ini berhubungan dengan topik atau konten yang Bapak Ibu buat. Jadi satu misal bab 1 itu ada post-test di bab 1, kemudian syarat untuk masuk ke bab 2 itu anak-anak harus memahami dulu materi di bab 1. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu membuat post-test, kalau skor nilainya umpamanya ini ya kita buat di bawah 80, maka dia tidak bisa mengikuti materi di bab 2. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu grup dan attendance. Sebetulnya kalau grup ini nanti masih ada hubungannya dengan quiz dan yang lainnya untuk apa? Maksudnya untuk activity dan resource-nya. Kemudian attendance ini daftar hadir. Jadi pengelolaan daftar hadir itu yang seperti apa seharusnya supaya nanti untuk mengecek ketika luring, terutama luring ya, kehadiran itu sangat penting karena bisa kita monitor ya dengan adanya daftar hadir ini. Yang terakhir ini adalah konten interaktif. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya perkenalkan dulu untuk hasil-hasilnya. Kira-kira seperti ini. Nah, di e-learning, Bapak Ibu bisa langsung buka ya untuk e-learningnya sambil jalan. Di bagian atas kita sudah setiap kali membuat jurnal online di sini, ya. Setiap kali kita selesai melakukan kegiatan pembelajaran, kita buat laporan di jurnal online. Kemudian di bawahnya nanti mulai Senin, ini karena banyaknya permintaan dari kurikulum dan piket ya, untuk streaming daring maupun luring setiap jam pertemuan. Jadi umpamanya saya mengajar di jam kelima, maka sebelum mengajar di jam kelima saya harus ngeklik daftar hadir ini untuk jam kelima. Ya, nanti muncul secara otomatis posisinya di jam kelima. Nah, di sini ada ketentuan. Ini bisa dilakukan untuk siswa juga. Jika kehadiran sebelum 30 menit pertama, maka dianggap hadir sesuai jadwal tiap jam. Ini kemarin yang minta kurikulum. Kemudian kehadiran di atas 30 menit pertama, mungkin 35, 31, maka dianggap tidak hadir. Dan jika tidak melakukan aktivitas di daftar hadir ini, otomatis guru, kalau itu absen guru, atau siswa, dianggap tidak hadir ketika tidak melakukan ngeklik daftar hadir ini. Saya coba untuk ini ya,
mungkin Bapak Ibu bisa coba untuk daftar hadir webinar, bisa diklik sekarang. Karena ini juga kehadiran di webinar ini, kita klik. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah saya klik, jadi munculnya adalah self record. Jadi Bapak Ibu monggo silakan diklik kehadiran webinarnya. Kalau umpamanya hadirnya itu tidak bisa diklik, ini tadi saya buat 2 jam, tapi ternyata molor ya. Jadi 2 jam pertama saya anggap hadir, di atas 2 jam saya anggap terlambat, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngeklik di situ bisa dicoba ya. Pak Yusuf bisa ngeklik hadir. Nggak buka Pak Yusuf. Ya, Bapak Ibu bisa coba sekarang ya, karena nanti bisa merasakan dulu sebelum di-share ya, daftar hadir Bapak Ibu, daftar hadir siswa di masing-masing mapel jenengan. Pak Oni. Ya, Bu. Itu setelah saya klik, munculnya tuh tanda seru sama alfa. Tanda terus sama alfa, berarti itu lewat jam. Jadi terlambat. Karena tadi pertemuannya lewat, iya. Ini sudah 10.07. Ya. Berarti kita nggak bisa ngeklik ya? Karena terlambat di situ. Iya, karena terlambat ya. Ini hanya demo aja ya, jangan jangan dianggap waduh aku dianggap nggak masuk, enggak ya. Ini demo. Nanti untuk siswa dia akan mengalami hal seperti itu. Ya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Ini untuk kehadiran, nanti ini ada pola-polanya karena kita harus mempersiapkan grup dan sebagainya. Kemudian nanti materi berikutnya itu adalah saya harus keluar login dulu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi saya dapat informasi dari kurikulum bahwa jenengan dikasih waktu 1 minggu untuk membuat pembelajaran yang interaktif karena nanti akan dipilih terbaik 1 terbaik kelas 10, kemudian 1 terbaik kelas 11, 1 terbaik kelas 12. Ada kriteria nanti yang disampaikan dari kurikulum, yaitu kriteria penilaian, kerapian, variasi konten, dan konten interaktif ya. Jadi poin tertingginya nanti adalah di konten interaktif ini. Oke, saya balik ke sini. Untuk konten interaktif yang satunya, ini saya icipi satu-satu, nanti kita buat bareng. Sudah saya siapkan di sini, cuman masih dalam posisi saya tutup. Pak Oni, mohon maaf. Oke, Bu Lulu. Untuk guru BK namanya masuk juga di daftar hadir jurnal KBMK karena kita kan juga punya jurnal BK. Ya, jadi, betul. Nanti kita masukkan di situ, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke, kalau BK nama kan kita bertiga ada ya? Ada. Ya, jadi semua guru di situ ada, Bu. Termasuk yang piket juga. Oke, makasih Pak Oni. Oke, sami-sami. Nah, ini saya lanjutkan untuk yang konten interaktif. Ya, mungkin jenengan nanti nggak dengar videonya ya, karena posisi di Zoom-nya nggak tahu bisa aktif apa enggak ini. Nah, ini konten interaktif itu seperti ini. Coba saya hapus dulu. Ya. Yang pertama, di tiap video yang kalian ambil dari YouTube atau dari manapun, ini bisa kita beri label seperti ini. Ikuti video ini ya, saya putar lagi. Nah, ini adalah dari YouTube yang kita ambil, kemudian kita buat teks keterangan di bawah. Ini adalah konten interaktifnya. Nah, dari yang disampaikan di video, nanti Bapak Ibu bisa mendesain seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, tidak hanya ini saja ya.
banyak macamnya. Nanti saya jelaskan di konten H5P. Ya, ini adalah plugin dari vendor lain yang memberi sumbangsih di model. Jadi ini bukan saya yang membuat, ini adalah vendor ya. Seperti ini. Ini adalah untuk pilihan ganda. Saya buat 2, saya buat 3. Kemudian apakah ada record untuk nilainya? Ada. Jadi siswa-siswi ketika kita berikan video, apakah dia mengikuti atau tidak, kita bisa memonitor di sini. Di setiap pertanyaan nanti akan terlaporkan hasilnya ketika dia menjawab. Jadi kalau umpamanya saya jawab salah di sini, kemudian saya cek, ya salah. Jadi kita refresh. Kalau kita lanjutkan bisa, tapi nanti di nilai terakhirnya salah. Ya, saya refresh lagi. Kemudian saya pilih Kiai Haji Abdurrahman, saya klik continue. Ya, seperti ini. Jadi sepanjang video, ya, anak-anak nanti harus mengikuti dari awal sampai akhir, ya, itu intinya. Dan nilainya nanti terlaporkan. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Ya, jadi kalau dia ikut mendengarkan video ini dan terus memutarnya, dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, banyak saya jawab 1927 Persibaya gitu, keliru. 75 ya. Nah ini, saya klik cek ya. Nah ini benar, dia akan ada poin di sini. Ya, kemudian continue lagi. Ya, dan seterusnya. Ya. Di video ini juga nanti bisa Bapak Ibu memberikan gambar yang di-drag, klik, geser ya. Dipindahkan mana gambar yang sesuai. Umpamanya ada pohon, 3 macam pohon, kemudian di situ kita sediakan 3 macam pohon dan 3 macam buah. Jadi kita cocokkan. Ya, mangga ini kita tempelkan di sini. Kemudian pisang kita tempelkan di sini, padi kita tempel, kalau benar nanti dia cek seperti itu ya. Nah, di H5P nanti saya hanya memberi contoh untuk pembuatan video interaktif. Nah, di situ banyak sekali ya konten yang bisa Bapak Ibu gali untuk memaksimalkan pembelajaran. Nah, kita kembali ke PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini about-nya ini tentang apa? Kenapa sih kita memilih model ya? Jadi karena penggunanya yang paling besar di dunia ya. Ada 1.188.000 website di dunia yang menggunakan Moodle. Indonesia sendiri ada 6.941 dan jumlah negara yang menggunakan Moodle ada 246. Bagaimana dengan Microsoft 365, kemudian ada juga Google Classroom ya, dan masih banyak lagi, tidak hanya itu saja. Banyak, ya intinya banyak, mungkin ratusan untuk web e-learning. Ada beberapa kelebihan kenapa kita harus memilih model yang tidak dimiliki oleh aplikasi LMS lainnya. Jadi tidak bisa saya sampaikan di sini, ada banyak sekali rinciannya, makanya kita memilih model. Salah satunya adalah pengembangnya banyak. Pengembangnya itu ada ratusan ribuan yang memberi sumbangsih, sehingga update untuk di LMS ini terus dilakukan. Jadi dalam 1 tahun ini pengembangan versinya itu sudah melompat ke 4 versi. Kita yang baru itu menggunakan versi yang terakhir. Kalau yang lama kemarin itu versi 3, ada lompatan sekitar 7 versi. Jadi ada perbaikan-perbaikan terus di bab-babnya. Ya. Ini adalah untuk about-nya. Kemudian UI UX. UI UX ini adalah user interface atau user experience. Jadi semua aplikasi polanya di tiap-tiap aplikasi itu adalah sama. Jadi mulai dari layout, tata letak, hingga ikon-ikonnya. Jadi kalau kita sudah tahu kalau model itu bagian setting, itu di bagian
pojok kanan atas gambarnya seperti roda, maka kalau ada tanda roda, ya, tanda roda seperti ini, ya, seperti ini yang saya tunjuk ini. Sebentar. Pak Oni ngapunten, belum Oke. di-share screen. Oh iya lali aku, Bu. Makasih, makasih. Sebentar, Bu. Dari tadi kok Pak Oni terus wajahnya. Grogita. Iya. Grogi. Kasih nih, aku dipandang terus dari sama Pak Yusuf, karena Pak Yusuf di depan saya. Pandangannya gimana gitu. Enggak ya. Ini langsung UI UX ya, langsung aja ke UI UX. Jadi seperti ini ya, user interface dan user experience ya. Jadi tampilan visual atau penyesuaian desain ya untuk pendekatan ke pengguna. Jadi di jendela paling kiri ini adalah sebuah contoh desain ya. Kalau desain polanya seperti ini, maka susunan icon, susunan layoutnya itu akan seragam dan konsisten. Jadi Bapak Ibu kalau umpamanya ada aplikasi yang baru, ya pola letaknya itu sama untuk di bagian-bagian yang lainnya. Jadi nggak usah mencari kemana-mana. Oh pola seperti ini. Jadi maksudnya melihatnya itu sesuai apa yang ada di situ. Contohnya gini, seperti yang di model ini ya. Untuk edit setting, ini selalu di pojok kanan atas, tiap-tiap topik atau activity atau resource. Activity itu kayak quiz ya, mau mengedit quiz, polanya itu seperti ini. Ya, selalu tetap dan simbolnya selalu roda untuk edit setting. Pak, saya menempelkan tulisan di deskripsi supaya nanti di mapelnya itu bisa keluar. Ya, karena saya sering terima pertanyaan seperti itu. Ya, itu selalu simbolnya ini. Jadi kita cukup masuk di sini aja, edit setting seperti ini. Nggak perlu kemana-mana. Letaknya di mana? Kalau user interface yang versi ini selalu di pojok kanan atas, gitu. Kalau untuk memindahkan letak, kita bisa klik tanda panah ini. Letak topik umpamanya mau digeser atau letak quiz atau letak forum mau digeser, kita pindahkan kita buat seperti ini. Ya. Ada tanda panah ini, kita tinggal klik, nanti dia bergeser. Ada menu untuk pergeseran lokasi atau bisa kita klik kemudian drag. Ya. Drag itu bukan balapan ya, drag itu geser ya, drag race gitu, beda lagi. Kemudian untuk ini teks pertemuan 1 ya. Warnanya selalu tetap konsisten. Ini adalah judul topik ya. Pertemuan 1 pendahuluan ya bla bla bla. Nanti subnya activity dan resource-nya selalu di bawah. Kalau mengganti judul, Pak, bagaimana? Kalau mengganti judul tinggal ada gambar pulpen ini. Tinggal kita klik pulpennya, klik nanti langsung kita ketik, setelah kita ketik judulnya di activity itu langsung tekan enter. Jadi nggak perlu kemana-mana. Kita cukup melihat simbol-simbolnya. Ya seperti itu ya. Sebentar. Nah, ini hanya contoh aja untuk UI UX. Jadi kalau ikonnya quiz ya tetap seperti ini, ya forum seperti ini. Ini hanya di aplikasi ini ya. Jadi kalau umpamanya pindah aplikasi atau ada upgrade lagi, quiz modelnya bukan seperti ini atau ada pembaruan, tapi arahnya selalu ada kertas dan tanda centang atau tanda jawaban. Itu nggak akan berubah, ya. Jadi tetap seperti itu. Nah, kemudian ini kita langsung masuk aja, biar nggak terlalu sore nanti, karena materinya mungkin ada pendampingannya agak lama. Jadi untuk langkah-langkah pembuatan topik, kita selalu menggunakan add topic ini. Mungkin ada yang masih lupa, untuk di add topiknya kita bisa meletakkan untuk add topic itu bab 1, kemudian add topic lagi untuk bab 2, add topic lagi bab 3, atau bab 1 kemudian subbab. Rasanya kurang pas ya.
Jadi kalau saran saya add topik itu bab 1, kemudian bab 2, kemudian bab 3. Ya. Ini di topik, di bagian topiknya. Kemudian setelah kita membuat topik, di dalamnya nanti ada pilihan activity dan resource. Kita tinggal klik add an activity or resource. Nah, di dalamnya untuk activity itu seperti quiz, forum, assignment, ya, lesson dan seterusnya. Banyak di sini. Kemudian untuk resource ya, kalau yang saya lihat yang sering itu adalah memasukkan materi di sini di page kadang-kadang. Sebetulnya di label pun juga bisa. Atau yang lebih simpel lagi ada yang ngeklik di ini di file. Anak-anak tinggal download, lepas, buka, buka nggak ngerti ya. Jadi yang sering seperti itu saya lihat tinggal klik file, download sudah. Nah nanti kita bisa kasih pertanyaan kalau dia benar-benar download dan membaca seperti itu. Nah, bagian-bagian topik ya untuk yang baru ini ya. Jadi untuk judul mapel selalu ada di pojok kiri atas dan warnanya orange. Ya. Kita pilih warna oranye, temanya adalah pandemi supaya nanti kayak ya warna-warna vitamin C lah, bisa nambah imun meskipun hanya warnanya saja. Kemudian di bagian text announcement ya, kita biasanya memberi informasi-informasi ke anak-anak bahwa topik untuk bab ini itu tentang apa gitu. Untuk mapel ya, ini judul mapel, keliru tadi. Untuk mapel ya, announcement-nya ya, namanya tentang materinya Bu Lulu tentang kenakalan remaja gitu ya, bisa buat announcement seperti ini di sini. Di text announcement ini kita bisa memberi activity dan resource ya di bagian awal ya. Untuk bab-babnya nanti di sini di bawah ini untuk judul topik, bagian-bagian di dalamnya, bagian dalamnya topik kita tinggal klik sama ya, add an activity or resource. Kemudian untuk mengedit judul-judulnya, membuat variasi supaya konten yang lebih menarik, kita tetap di bagian pengaturan ada roda gigi, ada gambar gear itu untuk pengaturan. Jadi ketika tinggal klik, nanti menu-menu pengaturan muncul di situ. Ya. Jadi kita nggak perlu keluar mencari, Pak saya mau meletakkan ini loh, pengumuman ya apa ya, atau memasukkan quiz bagaimana, ya ini aja. Add an activity or resource. Nanti semuanya sama. Ya, kita pola ganti-ganti pun juga tetap sama, nggak berubah. Seperti itu. Kemudian ini belum latihan ya, nanti habis ini ya. Ini adalah gambaran untuk topik dan announcement yang sudah dibuat. Ini saya ambil contoh biologi, nggak tahu di Bu Lulu apa Bu Medina. Ini di bagian absensi. Ya, nanti kita absensinya menggunakan attendance-nya langsung ya supaya nanti kita memonitornya gampang. Kemudian untuk topik seperti ini announcement, ini topik ya. Ini ada summary ya. Di summary itu di description ya, di edit description kita tinggal isi di situ ya. Kemudian ini ada contoh dari tafsir hadis kelas 11. Ya, seperti itu. Ini sudah paham semua insya Allah. Langsung saya lanjutkan yang lainnya aja, agak lebih cepat. Ya. Nah, bagian-bagian topik dan resource ya, ini terpisah. Yang pertama all, yang kedua activity, kemudian resource. Ya, antara activity dan resource itu memang beda. Kemudian, nah ini yang penting. Bahwa hampir semua menu yang ada di model, di bagian terakhir itu adalah sama. Khususnya di bagian bawah, kayak di quiz, page, forum, folder, assignment, di bagian akhir menu selalu sama. Jadi yang pertama, common module setting, restrict, activity completion, text, dan kompetensi. Ya. Semuanya sama, selalu ada. Nah, nanti yang kita bahas adalah sedikit tentang common module setting dan restrict access. Kemudian untuk menu yang di bagian atas, ini tergantung dari kebutuhannya. Jadi kalau quiz berarti ada grid.
ada timing, ya, ada batasan waktu seperti itu. Ya, ini untuk kuis. Kemudian untuk page ya beda lagi. Kemudian untuk forum ya, kalau forum kan berarti harus subscribe ya, kayak di YouTube ya. Kita harus subscribe, maka kalau kita subscribe bisa terus mengikuti forum itu. Seharusnya forum itu berkelanjutan, tapi yang saya lihat forum dipakai menggunakan absen. Jadi setelah ini semoga besok sudah tidak menggunakan forum lagi sebagai absen. Ya. Kemudian folder ya dan assignment ya, kita nanti nggak bahas ini. Next berikutnya. Nah ini yang utama, kita bahas sebagian aja ya ini. Jadi nanti di common module setting polanya menunya hanya ada 2 di sini ya. Tapi nanti kalau di availability ini kita klik, nanti ada muncul lagi subnya, ada beberapa. Nanti ini kita bahas, kita pergunakan untuk membuat kehadiran dari common module setting. Bisa kita pola nanti. Kemudian restrict access ya. Restrict access ini tidak hanya membatasi kelas, tapi bisa dipergunakan untuk membatasi ketika siswa harus remedi untuk bab sebelumnya, ya, maka dia tidak bisa mengikuti materi berikutnya. Jadi dia harus benar-benar menyelesaikan, memahami materi sebelumnya. Mungkin dia harus membaca berulang-ulang atau latihan berulang-ulang sampai dia bisa. Jangan sampai ketika mau rapotan kita disibukkan dengan kurang nilai, ya lari ke sana kemari dan sebagainya. Tapi dari awal kita harus bisa memonitor, ya. Kemudian untuk di restrict access ini syarat-syarat yang dipakai umpamanya kita menggunakan batasan tanggal. Jadi lewat tanggal ini siswa tidak bisa mengakses, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terkait dengan nilai ini adalah grade. Grade ini jika kita ambil, maka siswa yang akan mengikuti materi berikutnya harus lolos dulu dan mampu menjawab pertanyaan untuk materi sebelumnya. Nah, kita bisa menggunakan grid ini, ya, menu grid. Kemudian untuk user profile ini biasanya kita pakai ketika akan ada PTS, ada UAS atau PAT ya. Untuk kita kelompokkan di masing-masing kelas, kita menggunakan user profile ini. Kemudian kumpulan batasan-batasan atau restriction set yang ada di sini, kita bisa membuat gabungan tanggal, gabungan gridnya atau nilainya, dan gabungan user profile. Umpamanya kita membuat aturan yang ketat, ya, yang mengikuti ujian ini harus ya mengerjakan sebelum tanggal ini, kemudian lolos untuk 2 atau 3 materi. Jadi bab 1 harus lolos, bab 2 atau lompat ya, bab 1 lolos, bab 3 lolos, bab 2 nggak lolos nggak apa-apa. Bab 1 lolos, bab 3 lolos, baru dia bisa mengikuti ujian, itu bisa. Ya. Nah, ini cara-cara seperti ini, pola seperti ini yang tidak ada di beberapa LMS lain atau learning management system seperti di model ini. Pak Oni. Nggih? Pak Oni ngapunten, boleh tanya nggih? Iya, Ini monggo. saya kan mencoba buka restrict access ya. Nah, Ya. ternyata yang bisa dipilih ini adalah aktivitas yang kita buat nih Pak Oni. Kalau misalnya saya mau meyakinkan bahwa anak-anak mungkin sudah menonton video yang saya upload di sana atau memastikan anak-anak membuka PowerPoint, itu tidak ada optionnya nggih Pak Oni di sini? Itu bisa nanti kalau kita sudah paham menggunakan H5P seperti yang tadi itu. Jadi kalau menggunakan video yang tadi H5P, maka bisa seperti itu, Bu. Nggih, Pak Oni. Oke, ada lagi? Lanjut, nggih. Sampai jam berapa ini? Bingung. Siapa bingung? Bingung. Iya Pak, gimana Pak? Bahasa lu basa Madura kabeh, Hamzah tok sing iso. Kita biasakan ya. Jadi karena menunya itu memang seperti ini. Jadi kalau umpamanya standarnya bahasanya Madura seperti ini, ya kita ikuti aja loh Pak. Jadi kita menggunakan standar bahasa Madura.
ya. Karena yang bahasa Indonesia juara ya Pak. Karena nanti di beberapa aplikasi itu kita digeser ke pola-pola yang lain. Ngoten Pak Fahmi. Kemudian ditranslate sampai Hamzah. Berikutnya ini untuk kuis ya, sama ya. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan kuis. Sebentar untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti butuh pendampingan atau bantuan ya, boleh dengan saya, insya Allah. Kalau lagi tidak ada tanggung jawab yang numpuk, insya Allah saya bantu. Kemudian untuk kelas 10 bisa dengan Pak siapa? Bang J, kelas 11 dengan Mas Ardi, kelas 12 sama Mas Mujib ya. Jadi supaya nanti penanganannya cepat, kita dibantu jenengan dibantu sama 4 guru. Ini untuk kuis tidak saya bahas ya, jadi langsung aja supaya lebih cepat. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini yang di restrict access tadi ya. Jadi kalau, nah ini modelnya batasan-batasan ya. Tanggal yang tadi ya. Nah, ini seperti ini nanti ya untuk grid, khususnya grid ya. Jadi siswa harus ya sesuai dengan ketentuan yang ada di bawah. Grid ini adalah grid activity. Jadi kalau gridnya itu dia harus membaca bab ini gitu. Kemudian ada penilaiannya, bisa nanti lewat di sini. Ya. Mengambil ini maka dia bisa mengikuti materi berikutnya. Jadi nggak dilepas gitu aja. Jadi tetap kita dampingi dengan sistemnya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat grup ya. Ya, seru. Langsung aja kita coba aja biar nggak membingungkan. Kita bikin grup dulu, begitu. Kita stop share dulu. Kita bikin grup untuk membuat kehadiran. Jadi kehadiran nanti di kelas kita masing-masing, ya. Oh, ini tanya. Gitu. Berarti kalau guru itu, maaf, kalau guru itu tanya kehadirannya di yang jurnal KBM guru tadi. Iya, betul. Tapi kalau siswa di pertemuannya masing-masing. Di masing-masing mapelnya, di masing-masing mapel jenengan. Pertemuannya. Iya. Bukan, iya, kita buat satu aja untuk banyak pertemuan. Berarti yang di atas sendiri tuh kayak yang di kelas 10 yang sudah dikasihkan sama yang dipresentasikan Pak. Iya, seperti itu. Ya, jadi untuk yang di absen guru, di luring, daring maupun streaming, itu kliknya di situ. Tiap hari itu tadi saya setting untuk tanggal untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Jadi selama masuk di jamnya itu langsung absen dulu, kemudian masuk kelas, ya sesuai ketentuan yang ada di situ. Coba kita buat untuk apa? Kita buat, nah ini mau. Oke, seperti ini ya. Kita coba untuk membuat grup dan absensi siswa. Tapi grup ini tidak hanya dipakai absen ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengelompokkan anak-anak, umpamanya di satu kelas itu yang pinter itu atau yang unggulan itu anak 10 gitu. Kita kelompokkan yang anak 10 itu untuk mendapatkan materi khusus. Atau yang 5 ranking atas dari belakang itu juga harus mendapatkan perlakuan khusus, maka kita bisa kelompokkan dia ke materi tersendiri. Nah, saya kasih contoh untuk membuat kehadiran, ya, umpamanya ini kebetulan sudah saya buat semua, nggak apa-apa saya hapus nanti di PKWU aja. Nah, membuat grup, oke. Jadi yang pertama untuk membuat grup, jangan lupa untuk di turn editing on. Ya, ini yang pertama. Jadi
mode edit atau mode yang perbaikan. Mode perbaikan kita aktifkan dulu ya. Langkah berikutnya untuk membuat grup, ini ada bagian mapelnya ya. Saya klik di sebelah kanan, ini ada gambar apa? Gear. Kita klik, kemudian kita ambil more ya. Yang ini saya coba pelan-pelan. More. Nah, kita masuk di sini. Di bagian more, kemudian kita klik user. Klik user, kemudian di bawahnya ada groups. Groups, ada S-nya. Kita klik group. Ya. Kipas angin, ruang tamu wis dimatiin. Sudah dimatikan Bu kipas anginnya. Sudah. Kompor. Wayai. Udah ya. Angel. Ayo lanjut. Kemudian Ima Oji. ini ada yang sudah saya buat. 11 IPS 1, 11 IPS 2 ya, 11 IPA 3 ini dan jumlah siswanya ya. Nah, kemudian ya untuk membuat langsung kita klik create group. Create group. Kemudian nama grupnya kalau ada tanda merah di sebelah kiri kolom ini hukumnya wajib fardhu ain. Kalau nggak diisi itu nggak bisa. Harus kita ketik. Dan tidak boleh sama dengan yang sudah diketik. Umpamanya saya ketik 11 IPS 1, nggak tahu ini sudah ada apa belum. Ya. Nanti kalau di save biasanya nggak bisa. Kemudian di bagian bawahnya deskripsi, ya, deskripsi di grup. Tapi cukup grup name aja ya, nggak usah diisi yang lainnya. Kalau memang ada kualifikasi khusus buat anak-anak, umpamanya anak-anak pilihan, ya, atau anak-anak OSIS yang sering sibuk, nanti harus ada perlakuan khusus, umpamanya ini. Ya kita mungkin bisa mengisi ini, kita buat grup yang terpisah namanya. Ya, kita lewatin aja semuanya, kemudian save, ya. Nah, setelah save nanti nama ini muncul di sini. Tapi masih ada angka 0. Masih ada angka 0. Setelah itu untuk mengisi siswanya ya, kita klik di sini add garis miring remove user. Kita klik add remove user ya. Klik di sini. Nah, nanti ada layar berubah. Yang sebelah kiri ini adalah nama-nama yang sudah dipilih. Sedangkan yang di sebelah kanan nama-nama yang akan dimasukkan atau nama-nama yang akan dipilih. Umpamanya ya, umpamanya ini. Saya akan memasukkan di sini anak 11 MIPA 4. Caranya di bagian bawah search, karena settingannya sudah kita siapkan supaya Bapak Ibu guru lebih mudah mencari nama-nama itu enggak satu persatu dimasukkan kelas, cukup diketik aja 11 tanpa spasi MIPA, MIPA 4 tanpa spasi. Ya, nama-nama ini otomatis muncul. Ya. Kalau mau dipilihin satu-satu ya langsung diklik add 1 gini. Kalau mau semua, klik di ujung, tarik ke bawah, tombol keyboard shift ditekan, kemudian ini diklik. Maka terpilih semua add. Maka nama-nama yang ada di satu kelas ini akan berpindah ke grup yang baru saja kita buat. Seperti
enroll nggih Pak nggih. Enroll kuis ngoten nggih. Ya, betul ya. Kalau kuis itu kan masuk ke activity, tapi kalau grup ini mengelompokkan anak. Ya, mengelompokkan siswa di grup yang sudah kita pilih, ya. Ini untuk membuat grup sama absen kayaknya fardu ya. Jadi karena tadi saya ngobrol-ngobrol dengan kurikulum, katanya nanti semua siswa harus bisa absen di sini. Nanti dari meskipun Bapak Ibu nanti mungkin ada kesibukan tidak memonitor, nanti piket bisa mengakses. Ini anaknya yang hadir berapa? Seperti itu. Ya. Nah, dan seterusnya saya dapat aba-aba dari bahas grup Pak. Ya, back to group ya kalau sudah. Ya, kalau sudah seperti ini, nanti ngumpul nama-nama ini. Jadi 11 IPS 1 ada 30 siswa, 31 IPS 2 ada 33, IPA 1 34, ya IPA 2 36 dan seterusnya, ya. Monggo Bapak Ibu untuk membuat grupnya, ya sekalian. Ini saya sudah di warning sama Ustadz Julfa yang punya acara untuk break 10 menit. Bapak Ibu silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan pasangannya masing-masing. Acur. Angel lah Bu. Satu. Monggo kalau umpamanya ada pertanyaan, butuh pendampingan silakan. Ya, Ya. saya butuh di sini Pak Ani. Pendampingan Pak, besok aja Santai nih. foto dewe bayar dewe aku. Ayo ambek tawa. Tawa siap. Ya, tapi ini diminta untuk selesai ya grupnya ya, karena Senin ini absen harus jalan itu. Jadi yang saya maksimalkan untuk di absen itu. Ya, ini Pak Julfa sudah muncul, ini sudah lewat jam, belum ya, habis ini ya. Oh, ini masih buat grup dulu ya, nanti kelanjutannya nanti ya. Iya, kelanjutannya setelah ini ya, biar mata rileks dulu ya, supaya saya tidak PTM terus, pertemuan tatap monitor. Ya, jenengan bisa membuat grup, nanti setelah ini kita buat attendance ya untuk membuat kehadiran supaya jenengan semuanya bareng-bareng besok absen ke siswa bisa otomatis dan jenengan bisa absen sendiri ketika jam KBM-nya dimulai. Pak. Ya, Pak. siap. Ye. Review ulang sih langkah-langkah ke membuat grup 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jadi grup. Paling tidak nanti hari ini membuat grupnya sudah jadi gitu loh. Diulang lagi langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 diulang kalau perlu Siap. Hari ini paling enggak satu grup sudah jadi. Artinya tugas grup selesai. Nanti baru Cocok. Ya, siap. Setelah ini saya langsung masuk ke attendance, kemudian setelah attendance materi bersyarat hanya sebentar saja, setelah itu ke H5P untuk materi interaktif ya, karena waktunya sangat pendek, kurang hanya beberapa menit. Untuk langkah-langkah sebetulnya di PPT sudah ada, nanti Bapak Ibu insya Allah saya share untuk PPT-nya, cuman PPT yang saya buat itu selalu global, jadi saya nggak membuat perinci, klik kiri, klik kanan seperti itu. Nah, ini sudah saya buatkan untuk materi grup di kurikulum. Oke, kita buat dulu grupnya, setelah itu kita buat kehadiran dan sesinya. Oh, belum saya share. Oke, saya share dulu. Sebentar. Belum saya share ini.
Nah, ini seperti ini ya. Saya ulangi, saya review langkah-langkah yang tadi. Ini saya buat untuk workshop kurikulum, ada menu kosong ya. Mungkin Bapak Ibu bisa di capture gambarnya seperti apa, nggak tahu, terserah ya. Coba saya mulai dulu. Yang pertama, klik more di sini di bagian setting. Kemudian di bagian user, klik group. Nah, insya Allah ini sudah lancar semua. Kemudian create group. Ya, kita buat grupnya. Namanya grup 12. Ini kita ngisinya terserah ya. Pakai spasi, pakai strip, bebas. MIPA 1. Grup ID nggak usah diisi, nggak apa-apa. Yang penting ada tanda merah ini. Ya. Merah ini selalu wajib ya. Terus kemudian ke bawah, langsung aja di save. Ya. Nah, saya tambahin lagi, satu grup lagi, 12 MIPA 2. Kemudian langsung ke bawah aja, save change. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan gambar dan sebagainya, sebagai simbol-simbol aja untuk identifikasi silahkan. Tapi untuk tahap ini harus dipenuhi dulu karena ini hukumnya yang wajib ya. Kemudian untuk menambah user. Untuk menambah user, kita harus klik dulu, jangan langsung di add remove ya. Kita harus klik dulu untuk kelas mana, grup mana yang akan kita isi dengan siswa-siswa tersebut. Jadi kita klik umpamanya 12 MIPA 2, saya sengaja ke 12 MIPA 2. Kemudian add remove user, kita klik di sini, layar berganti. Kita perhatikan, untuk add, ini panahnya ke kiri. Berarti kita ngambil dari kanan, kolom sebelah kanan, dipindahkan ke kiri, karena panahnya menuju ke kiri. Untuk remove atau menghapus, ya kita batalkan, atau ada nama yang kita keluarkan dari grup, kita klik dulu nanti namanya, kemudian klik remove. Ya, add maupun remove, ini masih tidak aktif, tidak bisa diklik, karena tidak ada user yang kita pilih. Nah, sekarang di bagian set yang bawah, sebelah kanan ini, kita ketikkan tanpa spasi karena sudah kita siapkan settingannya supaya tidak merepotkan dan gampang. Kita cukup ketik aja 12 MIPA 2 umpamanya. Ya. Nah, kita perhatikan nama-nama ini muncul. Kalau saya klik satu nama, maka add-nya aktif, warnanya hijau. Tapi remove-nya tidak aktif, karena di sebelah kiri ini kan untuk menghapus, dipindahkan ke kanan. Jadi kolom sebelah kanan itu berisi nama-nama yang bisa kita pilih untuk dimasukkan ke dalam kelas 12 MIPA 2. Ya, kalau saya ambil satu, boleh satu-satu. Ya, maka ini berpindah. Konita sekarang sudah masuk di grup 12 MIPA 2. Ya. Kalau terlalu banyak sekalian bisa tinggal kita klik ya, drag ke bawah ya semuanya, kemudian add. Maka nama-nama ini berpindah ya ke kiri. Jadi kita bisa lihat di group members ya. Ini adalah anggota dari grup 12 MIPA 2 seperti ini. Kalau satu nama kita keluarkan dari grup, kita tinggal klik namanya, kemudian klik remove, ya, seperti itu. Nah, setelah sudah selesai, kemudian kita scroll bawah, klik back to group, ya, klik back to group, klik di sini, kita kembali lagi. Nah, ini sudah tertulis angka 35, artinya 12 MIPA 2 sudah terisi 35 anak. Sekarang kita isi 12 MIPA 1. Kita klik 12 MIPA 1 di sini. Ya, otomatis kosong ya sebelah kanan. Kemudian klik lagi add remove user. Ya. Nah, ini kita perhatikan grup members-nya none, nggak ada orang. Potensial user, nah, user nanti yang berpotensial ini ada sekitar 209 ya. Nah, kita pilih. Dan kita sudah siapkan kata kunci yang sesuai, yang gampang. 12 MIPA 1 ya di sini ya. Ini kan judul nama grupnya.
untuk kata kuncinya, siapa saja sih 12 MIPA 1? Ketik aja 12 MIPA 1 tanpa ada spasi. 12 MIPA 1 ya. Nah, nama-nama ini muncul. Ya, saya masukkan semua, klik, tarik ke bawah. Semuanya sudah. Nah, ini otomatis berubah warnanya menjadi biru. Kalau mouse-nya saya arahkan di sini, jadi jari telunjuk. Ada tulisan add, artinya kita bisa menambah grup ya di 12 MIPA 1. Kita klik di sini. Ya, tunggu sebentar. Nah, pindah semuanya. Jadi ada 36 siswa ya. Ini nama-namanya. Ya, kita ulangi lagi kalau sudah selesai, balik lagi ke back to group. Klik di sini. Nah, seperti ini ya. Begitu dan seterusnya. Nah, ini 12 MIPA 1, 12 MIPA 2 ya. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya nggak terlalu lama karena masih ada 2 materi ya. Kira-kira sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Saya akan langsung melangkah ke membuat kehadiran ya, sesuai dengan jam jenengan. Karena untuk membuat kehadiran ini ketentuannya harus tepat ya. Nah, sekarang saya buat kehadiran di sini ya, workshop kurikulum yang tadi ya. Ini topiknya belum ada. Saya buat topik di sini workshop. Ini term editing on dulu. Harus mode edit ya. Jangan lupa mode edit atau di atas saja ya. Di sebelahnya, di bawahnya pengumuman nanti ada kehadiran yang harus diklik anak-anak. Setiap kali masuk diklik terus di situ. Ya. Nah, tadi add an activity or resource itu ada di bagian kanan ya. Kita klik di sini. Kemudian klik attendance ya, untuk kehadiran attendance ini klik 1 kali ya. Nah, kita buat di sini daftar hadir umpamanya. Ketentuannya daftar hadir ya. Nah, supaya anak-anak tidak bingung, ini ada aturan mainnya seperti apa di daftar hadir itu. Ya kita tulis saja aturan mainnya. Syarat kehadiran umpamanya. 1 ya, hadir jika 15 menit umpamanya seperti ini ya. Terserah nanti Bapak Ibu merubah tulisannya 15 menit pertama ya. Kemudian nomor 2 supaya bisa enak saya kasih ini aja. Tidak terlalu mencolot-mencolot jauh. Yang kedua, terlambat ya. Jika lebih dari berapa enaknya? 15 ya, memang ini 15 menit pertama hadir berarti di atas 15 menit dia dianggap terlambat. Atau kita buat ketentuan baru mau selesai anak-anak baru hadir. Ya, kita buat aja umpamanya 30 menit pertama. Kemudian ini terserah ya aturannya tergantung jenengan. Selain di atas dianggap tidak hadir. Ya. Nah, ini akan muncul deskripsi ini di layar depan jika kita klik display description ya. Jadi tampilkan deskripsi ini di halaman depan ya. Kira-kira bahasa Maduranya seperti itu. Display description on course page-nya ini. Ya, jadi dia tampil di depan. Yang kedua, jangan lupa di bagian common module setting ya, supaya nanti terpisah penggunaannya ya per grup kelas ya. Jadi kalau kita klik di sini, klik ya di common module setting, khususnya di bagian availability ini.
availability, ya. Kita klik show on course page, benar, ya. Jangan disembunyikan dari pelajar, ya. Hide from student berarti kan sembunyi dari siswa, ya. Untuk ID number nggak usah diisi, ya. Kosongkan saja. Nah, grup mode ini penting juga supaya dia tampil. Grup modenya kita klik separate group, ya. Akhirnya nanti kita pisah-pisahkan grupnya. Untuk groupingnya jangan diisi, ya, tidak perlu diisi. Cukup separate group saja. Jadi saya ulangi, di bagian common module setting yang ini, ya, availability harus show on course page. Harus show on course page, ya. Grup mode harus separate group supaya ngoreksinya gampang, mengelompokkan kehadirannya siapa itu lebih gampang. Separate group, ya, seperti ini. Grouping, ya, nggak perlu kita isi, biarkan saja grouping. Setelah itu langsung save and return to course. Nah, sudah tampil seperti ini. Daftar hadir, syarat kehadiran hadir jika 15 menit pertama, 2 terlambat jika lebih dari 30 menit pertama. Selain di atas dianggap tidak hadir. Nah, aturan ini sekarang kita terapkan di kehadiran. Caranya seperti apa? Kita klik dulu daftar hadir ini, yang baru saja kita buat. Kita klik daftar hadir. Kemudian, yang penting itu adalah status set ini nanti yang kita ubah, dan yang kedua sesinya, add session. Ya. Untuk lainnya, abaikan dulu. Yang penting status set. Ini akan kita berubah statusnya. Kita klik status set. Nah, kita akan membuat 3 aturan, tapi di sini ada 4 aturan. Berarti aturan yang keempat kita hapus. Klik di sini. Ya. Continue, kita hapus. Nah, sekarang sudah terhapus. Deskripsi kita ganti. Present kita ketik dengan hadir. Ya, akronimnya kita kasih huruf H besar. Kemudian late ini kita tulis terlambat. Saya kasih huruf T saja, nanti munculnya terlambat. Excuse ini saya ganti, bukan excuse ya, kalau excuse kan izin ya. Kita ganti alpha, saya nggak tahu ini kalau tidak hadir alpha apa absen ya. Absen. Alpha, Kenapa guru bahasa Indonesia? Absen. Absen ya? Oke, saya manut guru bahasa Indonesia aja. Bolos. Bolos. Udah absen, kemudian di sini saya kasih huruf A, ya. Hadir, terlambat, absen. Nah, poinnya bagaimana? Nah, ini ada poin. Kalau hadir, nanti poinnya 2, terlambat 1, absen, kita masukkan angka 0. Udah, ini kita kasihkan angka 0. Pak Oni, pelan-pelan Pak Oni. Jangan cepet-cepet. Siap. Romantis banget, Bang. Turun wis adzan lagi. Wis saya terus. Iya, wis lanjut. Kemudian di sebelah kanan tadi ketentuannya hadir itu adalah 15 menit pertama. Nah, di sini ada tulisan satuannya sudah menit. Ya, satuannya sudah menit. Jadi kita klik di sini 15 menit. Ya. Kemudian untuk yang terlambat tadi 30 menit pertama karena KBM-nya kan 45 menit. Jadi kita kasih 30 aja lah. Nanti yang 15 menit kita anggap tidak hadir karena KBM sudah mau selesai. Namanya seperti itu. Kemudian untuk yang absen kita biarkan kosong seperti ini, nggak ada apa-apanya, ya. Tapi kita centang di sini otomatis. Nah, ini ada bulat kecil ini, kita klik, ya. Ada warna biru, artinya kalau tidak diklik dia otomatis
dianggap tidak hadir. Setelah itu update. Ah, ini tadi status setnya sudah kita buat. Yang tadi di sini tertulis status set 1 HTA ya, hadir, terlambat, absen ya. Kemudian berikutnya adalah kita buat add session ya, seperti ini. Nah, karena kita sudah membuat grup, jadi sesi ini untuk kelas berapa? Umpamanya ini di 12 wali kelas siapa 12 MIPA 1 ini. 12 MIPA 1 siapa ya? Pak Sodik. Oh iya, Pak Sodik. Besok jam pertama pelajaran apa Pak Sodik? Besok libur Pak, minggu. Oh iya, minggu ya. Saya buat tanggal 9 di sini ya. Kemudian jamnya, karena jam pertemuan itu kan mulai dari jam 7 ya, sampai dengan jam 7.55. Klik jam 7, jadi from to jam 7-nya 55. Ya, saya ulangi, group of student ini jangan lupa untuk dipilih. Karena nanti salah ini kayaknya nggak bisa diulang lagi ya. Group of student, grupnya 12 MIPA 1. Jadi kalau sudah terlanjur ada yang absen, sudah tidak bisa diganti. Jadi kita harus benar-benar memilih bahwa ini adalah untuk 12 MIPA 1. Nah, ini deskripsi ya. Kita buat deskripsi karena ini mapel saya sendiri umpamanya. Saya anggap ini pertemuan kedua, jadi saya tulis saja pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Karena jadwalnya ini kan nggak tetap ya, berubah-ubah ya. Multiple session ini nggak usah kita klik. Kalau jadwal itu tetap, umpamanya tiap hari Senin aja, maka kita klik tiap hari Senin, nanti dia akan muncul. Jadi repeat session ya, umpamanya hari Senin, tiap hari Senin dia akan aktif. Di luar hari Senin dan jam itu dia tidak aktif. Jadi itu hari Senin aktifnya hanya jam 7 sampai dengan jam 7.55 ya. Ini repeat sessionnya. Ini saya matikan ya, karena kita nggak nge-repeat. Ini saya buang dulu ya. Udah seperti ini. Nah, ini nggak usah kita pilih multiple session ya, kita lewatin aja. Nah, kemudian ini yang penting, student recording ya. Siswa ini harus seperti apa kalau dia hadir ya? Dia harus ngeklik atau bagaimana? Jadi siswa harus ngeklik sendiri. Yang pertama itu. Jadi kita klik allow student to record ya. Jadi maksudnya apa? Siswa boleh mengklik sendiri kehadirannya, mengabsen sendiri. Tapi aturannya seperti tadi, 15 menit pertama dia dianggap hadir, 30 menit pertama dia dianggap terlambat. Di luar jam itu secara otomatis dianggap tidak hadir. Itu ya. Nah, ini automatic markingnya kita klik yes. Sudah ini aja, sisanya kita tinggalkan. Jadi cukup allow student to record, ini dicentang ya. Kemudian automatic marking kita klik yes. Kemudian add. Nah, selesai. Ya, untuk pertemuan hari Senin di mapel kita sendiri. Ya. Apa? Efek pembuatan attendance itu nanti cara kerjanya seperti apa gambarannya? Jadi gambarannya gini, jadi setiap jam pertemuan di siswa, umpamanya jam pertama, jam kedua, jam ketiga, umpamanya dia masuk jam ketiga itu matematika minat kelas 12. Nah, siswa sekarang kan sudah terbiasa masuk di masing-masing mapel itu. Yeah. Nah, kehadiran kita letakkan satu saja di bawahnya announcement itu, di pengumumannya itu. Ya. Nah, kita hanya mengisi sesi-sesinya dan tanggal-tanggalnya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kurikulum. Kita masukkan tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, jadwal itu akan aktif ketika saatnya tiba. Jadi kalau jam ketiga, si anak di tanggal yang tepat,
dan dia hadir sebelum 15 menit pertama, maka hadir bisa diklik oleh siswa itu. Itu bisa ini nggak Pak On, dibuat otomatis ke kegiatan selanjutnya. Jadi misal kalau saya pakai teknik yang pakai kuis, itu kan bisa dibuat sebagai prasyarat. Ya, boleh seperti Nah, kalau pakai yang attendance ini kira-kira bisa seperti itu nggak? Yang kaitannya dengan aktivitas tadi. Suaranya kok berisik. Sebentar, nggak dengar Pak Ti. Rame. Itu suaranya siapa? Gimana? Ya, benar. Bu Rina, tolong dimatikan dulu audionya. Nggak dengar rame. Ya, Pak Ti? Ya, itu nanti bisa jadi, misal saya di pertemuan kedua, agendanya adalah misalkan kuis gitu. Nah, supaya anak itu otomatis ikut kuis dan supaya tidak lupa mengisi daftar hadir, jadi untuk mengaktifkan kuis itu, apakah saya bisa cantolkan harus ngisi daftar hadir dulu? Kalau untuk kuis, mungkin tetap Pak Adi. Kalau saran saya sih seperti itu, karena nanti di daftar hadir itu di pas tanggal-tanggal tertentu kan kita juga nggak tahu pada saat ini kita kuis atau KBM. Jadi supaya nanti paling tidak itu seragam di kegiatan online-nya itu. Kalau umpamanya dibuat ya kemarin ya terima kasih Pak Adi ya, kemarin juga ada bukan usulan ya. Saya lihat punyanya Pak Adi sudah membuat absensi sendiri dengan menggunakan model kuis. Jadi setiap siswa harus menjawab itu, boleh kalau mau dibuat seperti itu. Tapi kalau di sini memang kita buat seragam sesuai ketentuannya untuk kehadirannya itu. Terus kemudian kalau kuis tetap harus klik di kehadiran, kan bukan PTS Pak Adi, untuk harian aja. Sebetulnya bebas ya untuk tiap guru, tapi untuk monitor ininya untuk piket atau BK, iya nanti. Kalau memang diperlukan sih maksud saya. Pak Oni, maaf mungkin kan saya belum bisa membayangkan ya karena tadi belum bisa ditunjukkan hasilnya nanti seperti apa. Nah, menurut Pak Oni ini akan lebih efektif kalau memang ditaruh di atas di announcement itu tadi atau di tiap pertemuan atau di tiap topik. Misalnya punya saya kan tiap topik tiap pertemuan. Nah, saya beri attendance sendiri di setiap pertemuan saya itu enggak apa-apa atau lebih baik di atas saja seperti Pak Oni? Kalau saya membuatnya di mater saya di informatika gitu, itu hanya satu aja Bu. Di atas itu satu aja. Jadi siswa itu hafal bahwa absen dia itu ada di sini. Jadi bukan tiap mapel, karena nanti kalau tiap mapel kita selalu bikin activity attendance-nya itu banyak. Sebetulnya ini attendance cukup satu, karena nanti untuk ngeceknya pun juga gampang. Tapi berarti diatur per pertemuannya nggih Pak, misalnya pertemuan 1 tanggal ini, terus dibukanya dari jam ini sampai jam ini, pertemuan 2 misalnya ngoten nggih. Iya, betul, hanya itu aja. Nanti tampilnya hanya seperti itu saja. Oh, siap Pak Oni, nggih. Itu. Ada lagi gimana Pak Ti? Untuk announcement itu munculnya di siswa itu per mapel atau ketika dia login sebagai usernya terus muncul announcement gitu? Jadi seluruh mapel jadi announcement jadi satu atau per mapelnya masing-masing? Announcement ada 2 Pak Ati. Satu yang di layar depan dan satu ada yang di bagian dalam. Ini sudah bisa Pak belum? Pak Oni sudah bisa Pak Oni. Tapi karena tadi saya ngekliknya 4 kali, jadi 4 kali tampilan Pak Oni. Oh ya mungkin ini bisa saya review ya. Iya sudah Bu, sudah bisa. Sudah, ya. Saya mungkin waktunya sudah mepet ini ya. Jadi saya buat aja ini dulu. Nah, ini saya kasih contoh. Ini saya belum login. Di sini ada gambar sama deskripsi ya. Gambar ini gambar yang untuk doa pagi. Gambar ini tidak keluar atau tidak ditampilkan di announcement ya, tapi di bagian awal, lebih awal dari announcement di bagian atasnya. Dan tulisan ini berbeda yang ada di announcement karena tulisan ini bukan dari announcement. Jadi kalau untuk lomba besok
Kita perlu perhatikan yang ini. Nah, terus saya scroll ke bawah, terus ini kan tertata agak ini ya, artinya satu baris tepat ya, antara gambar sama tulisannya tertata tepat. Nah, seperti ini matrikulasi agama, ya, bimbingan konseling. Nah, terus ke bawah. Nah, untuk matematika sudah. Nah, ini bahasa Indonesia kelas 12. Ini ada gambar, tapi nggak ada deskripsi. Deskripsinya nggak keluar. Jadi akhirnya gambarnya nyondol ke bawah. Seperti ini, ya. Ini gambarannya. Nanti saya tunjukkan satu persatu bagaimana cara memperbaikinya. Ini faraid, ya. Ini ada deskripsi. Kemudian gambarnya tepat, ya. Supaya nanti rapi, seragam gitu. Dilihat dari luar, dari umum itu lebih enak. Oh, rapi ternyata punyanya Khadijah. Nah, coba sekarang saya login. Ini sebagai admin dulu, supaya nanti saya bisa per kelas-kelas. Ke kelas berapa nih? Ini aja saya tampilkan dulu untuk yang deskripsi tadi sama absen sekalian. Nah, ini yang di informatika tadi, ya, yang saya buat, yang sudah saya buat ya. Daftar hadir ini hanya saya taruh di sini satu kali saja. Jadi saya tidak perlu menulis berulang-ulang. Jadi kalau saya klik daftar hadir di sini, klik, ya. Nah, ini adalah ada 2 laporan dari kegiatan kemarin, karena baru saya masukkan untuk hari Jumat, ya. Tanggalnya, tanggal 6 sama tanggal 6, kelasnya yang beda. Saya cukup lihat dari sini, supaya nanti saya ambil report untuk pelaporannya gampang. Ya. Ini saya tinggal mengambil untuk partisipannya, berapa tadi? MIPA 1 kalau nggak salah. Nah, nanti datanya keluar MIPA 1 semua. Nah, ini poinnya maksimalnya 2, jadi ini 2, kehadirannya 100% untuk pertemuan itu. Untuk di pertemuan berikutnya, ini akan tampil, poinnya ini akan nambah, persentasenya itu akan nambah untuk hari-hari berikutnya. Dan terus, dia berakumulasi di situ. Jadi kita ngeceknya lebih enak untuk untuk memberi nilai ketika mau rapotan. Kita ngeceknya lebih gampang, karena di sini ada kesimpulan terakhir kehadiran anak-anak kita. Nah, seperti ini model laporannya. Kemudian yang di session tadi, yang terpotong, ya. Kalau ini kan nambah sesi ya, karena di sini edit sesi ini, maaf. Nah, ini ada bagian edit, ya. Kita klik di bagian kanan ini, actionnya, di UX-nya nih. Nah, ini grupnya ini sudah nggak bisa diubah, karena sudah berisi 10 MIPA 1, karena kalau diubah nanti dia merusak database-nya. Nah, ini tanggalnya kemarin. Jadi satu aja kita buat, dan kita hanya menambah add session terus. Untuk minggu depan add session tanggal berapa gitu, dari jam berapa ke jam berapa. Mungkin berubah. Tadinya kelas ini tanggalnya yang pasti berubah, tapi jamnya juga berubah. Jadi jamnya juga kita ubah. Cuman laporannya tetap jadi 1, kehadirannya tetap jadi 1 gitu. Ya. Dan ini pilihannya yang tadi, allow student to record on attendance-nya tetap sama automatic marking, yes, itu aja. Nggak ada lainnya. Untuk berikutnya, ya setelah kita save, untuk berikutnya kita buat add session lagi. Ya, di kelas yang sama, tanggalnya, jamnya, ya seperti itu. Untuk kemudian deskripsinya, ini pertemuan keberapa bisa kita masukkan. Ya, semoga cukup jelas ya ini ya. Dan lebih nyaman memang fungsinya hanya untuk absen, nggak untuk apa-apa. Nah, ini sesi kelas 10 MIPA 1 untuk laporannya nanti ngumpul di sini. Kalau saya buat kelas yang lain atau semuanya all ya, nanti all-nya juga muncul di sini. Saya ada contoh untuk siswa yang kemarin izin ya. Jadi ketika KBM berlangsung dia langsung izin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kebetulan Ajeng Ayu Larasati izin sakit, maka ini harus kita masukkan izin sakit. Ya, jadi ada rekamannya. Nah, ini yang klik bukan saya ya, anak-anak. Tapi kita bisa memberi poin. Ya. Kalau untuk yang A, yang alpha tadi, ini otomatis. Jadi kalau dia terlambat otomatis. Kemarin tuh ada yang komplain, lupa saya ini masuk, tapi saya nggak bisa klik hadir, hadirnya kok nggak aktif.
Nah, terlambatnya juga nggak aktif. Yang bisa aktif apa? Alpha, Pak. Ya iya, kami sudah lewat jam, mau habis kok kan masuk. Jadi dia hilang di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini satu, kemudian yang kuis ya, ini saya sudah dikasih sama panitia untuk jamnya kurang berapa menit ini? Oh, masih 60 menit. 10 menit. Untuk yang kuis bersyarat ya. Yang kuis bersyarat ini sangat penting. Jadi gini, ini ada pertemuan kelas informatika, pertemuan 1 ya. Di pertemuan 1 anak-anak berdiskusi, ada tugas di masing-masing forum. Kemudian setelah pertemuan 1 selesai, mau masuk pertemuan kedua dan luring waktu itu, saya siapkan post-test di sini. Saya siapkan post-test. Nah, ini ada post-testnya, ada kuisnya di sini. Sama seperti membuat post-test ya, Bapak Ibu membuat soal seperti biasanya, ya buat aja kuis gitu aja. Nah, ketika akan masuk di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya yang lebih dalam lagi, dia tidak bisa masuk sebelum mengikuti post-test atau post-testnya lulus. Tapi kalau post-testnya tidak lulus, dia harus belajar lagi remedi, dan itu dia cepet-cepetan untuk belajar. Karena pertemuan kedua sudah nggak bisa berlangsung. Kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah kita memberi restriction itu tadi. Ya, saya klik sini, saya coba untuk saya tunjukkan untuk restriction-nya. Oh, mohon maaf, ini belum saya masuk di mode edit ya. Ini jangan lupa untuk mode editnya. Nah, mode edit, kemudian di bagian pembelajaran berikutnya ini saya kasih informasi. Untuk melanjutkan materi pertemuan kedua, kalian harus menyelesaikan post-test pertemuan pertama. Jika nilai masih kurang, kalian bisa mencari lagi jawaban yang tepat. Jika sudah memenuhi target nilai benar mencapai 90%, maka kalian bisa mengikuti pertemuan kedua. Dipaksa-paksa dia nggak bisa masuk di sini. Sebelum post-testnya itu mendapatkan nilai yang sempurna, ya, atau target minimal 90%. Daripada remedi di bagian akhir, lebih baik kita awal itu sudah memberikan seperti ini. Anak-anak terdorong untuk belajar terus, ya, karena dari pertama sudah nggak bisa. Kalau dia males ya pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dia nggak bisa masuk. Dia harus belajar terus dari awal, ya. Oke. Ini hardware, software, brandware ya. Kebetulan materinya ini saya klik di sini, ya. Nah, di sini coba saya edit settingnya saya buka. Cukup mudah, ya. Saya hanya menambahkan di restrict access ini. Nah, di sini restrict access ya. Ini student must harus ya. Grade-nya, kuisnya kan tadi kita sudah kasih nama kuisnya. Nah, ada banyak kuis di sini. Yang saya tentukan adalah kuis post-test kelas 10, yang ini. Nah, harus apa kuisnya? Nilainya harus di atas atau sama dengan 90. Ya, setelah ini kita aktifkan secara otomatis, tidak bisa mengikuti materi ini sebelum menyelesaikan materi sebelumnya. Setelah itu save, sudah gitu aja. Hanya menambahkan access restriction. Atau saya hapus saja ya. Saya ulangi dari awal. Mula-mula kan kosong seperti ini. Nah, di materi itu kalau Bapak Ibu lihat, di situ ada restrict access. Klik di sini. Loh kok kosong? Nah, kita tambahkan. Nah, apa yang ditambahkan? Nah, karena kuis, jadi kita ambil yang grade. Ya, kita ambil grade-nya. Untuk grade apa? Student must. Bukan Mbak ya. Student must ya. Match following. Grade-nya, grade apa? Tadi saya membuat kuis era 4.0 dan 5.0 post-test ini. 4.0 dan 5.0 saya klik. Ya. Nilainya harus berapa? Harus di atas 90. Baru dia bisa mengikuti pelajaran ini.
Kalau Bapak Ibu banyak kuis di situ, tinggal mengidentifikasi saja. Insya Allah cukup mudah. Setelah itu save ya and return to course. Jadi langsung bisa beralih ke yang lainnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya di post test yang ketiga juga sama seperti itu. Oke. Ini saya harus cepet-cepetan, waktunya dibatasi karena mau habis. Ya, yang ini sudah selesai. Kemudian tema yang terakhir itu adalah tema interaktif konten yang tadi saya kasih petunjuk di sini. Bagaimana ya? Ini oke, yang di workshop ini. Ini saya ambil, sebenarnya saya buat ini grupnya apa? MGMP ya. Rencana saya gitu, tapi belum sempat selesai. Nah, saya view di sini ya. Nah, ini yang interaktif ya. Cara membuat yang interaktif ya. Untuk vendor memang agak susah kemarin untuk saya harus pasang H5P karena konten ini konten apa? Full interaktif, sangat full interaktif. Cara membuatnya ya. Kita klik add an activity or resource ya. Kita klik di sini seperti biasa. Kita ambil activity yang H5P. H5P seperti apa? Ini ada 2 warna, kita ambil yang hitam saja, yang ini. Ya. Klik yang hitam, H5P. Ingat, deskripsi tetap ada ya. Konten interaktif. Kemudian jangan lupa tetap klik di sini supaya tulisan ini tampil dan bisa dibaca anak-anak. Jadi kita harus centang display description yang ini, on post page-nya, klik ya. Nah, kemudian untuk membuat kontennya, ini banyak sebetulnya, dari atas sampai ke bawah. Saya kasih satu contoh, tapi agak cepat ya, nggak apa-apa. Okay? Nah, seperti ini, insya Allah ini juga di-record ya, Pak Yusuf ya? Di-record ya. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Kalau yang detail, ini sudah terpasang, jadi kita tinggal klik saja. Ya. Ini banyak pertanyaan, ya, audio, dan sebagainya. Kira-kira yang sesuai dengan mapel jenengan tinggal dipilih. Ya, ada isi macam-macam. Dan nilai yang ada di sini meskipun hanya melihat video, ini bisa kita masukkan di grade untuk mengikuti apakah anak ini sudah melihat video atau belum. Atau dia menjawabnya asal-asalan. Nanti ada hasilnya. Ya. Jadi tadi yang ditanyakan jangan asal menempelkan video tapi kita tidak tahu anak itu memperhatikan apa belum. Nah, ini kita menggunakan pendampingan digital ya, saya menyebutnya. Nah, jadi kita klik di sini details ya. Kemudian yang pertama, langkah pertama ya, kita langsung klik use ya. Kalau use ini sudah terpasang untuk H5P-nya, kita klik use. Nah, ya. Setelah kita klik use, layarnya seperti ini. Ini ada teks ya, interaktif video, bla 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 dan sebagainya. Yang penting adalah step 1 ya, yang ada di sini. Ini step 2, ini step 3. Nah, step 1 adalah meletakkan videonya termasuk juga title. Title kita kasih judul ya. Video interaktif umpamanya. Alah. Seperti ini. Kemudian add videonya. Bagaimana cara memasukkan video? Add videonya ya, ini ada tanda plus. Kalau saran saya ya, kita tidak perlu mengdownload dari file kita, download dari YouTube kemudian kita tempelkan di sini. Tidak perlu. Jadi cukup link YouTube saja. Link YouTube ya. Jadi kita siapkan namanya YouTube-nya, saya buka YouTube. Turham ya. Ya Pak Job, Turham ya. Turham Media. Itu Khadijah Pintar. Namanya saya ambil dari Khadijah Pintar. Kita cari dari konten Khadijah Pintar. Ini ada Bumet. Wih, arek-arek pakai nih. Ya. Oke, saya ambil yang pertama namanya pembelajaran biologi. Nah, saya post videonya.
Kemudian kita ambil linknya, URL. URL-nya ini kita copy, kita blok, copy, ya, copy, ya, langsung Ctrl C atau klik kanan boleh, copy, masuk di editing, interaktif konten, klik yang di sini, tanda plus ini, klik, kemudian langsung di Ctrl V atau paste, ya, paste gitu aja, udah masuk, ya, cukup ini aja. Nah, nanti kita mainkan di ini, di video ini, terserah mau dikasih apa. Ingat di sini tidak ada, kita bisa ngasih apa copyright dan sebagainya ya, langsung saya lewat aja, masuk ke step kedua. Mau kita apakan video ini? Nah, kita masuk di sini, dia langsung otomatis ya. Nah, untuk konten yang bisa kita letakkan itu ada di sini. Mulai dari label, teks, tabel, link ya, gambar yang bisa kita masukkan dan seterusnya sampai ke kanan. Banyak sekali. Di sini juga ada quiz, multiple choice juga ada ya. Nah, sampai ke bawah. Nah, caranya menempelkan, umpamanya saya akan mengetikkan teks, kita hanya geser aja di sini. Umpamanya di sini. Nah, ini umpamanya, oh ini ada anak-anak ya. Nah, ini sudah saya post ya, umpamanya video pembelajaran biologi. Saya akan menambahkan tag aja yang paling gampang ya. Jenengan nanti bisa ambil yang multiple choice ya. Nanti saya tunjukkan tempat-tempatnya. Teks kita klik ya. Seperti ini. Labelnya kegiatan pembelajaran umpamanya biologi ya. Nah, hanya tag aja ya, bukan quiz. Nah, di sini ada display as button atau poster. Kita ambil yang poster. Kalau button ini nanti teksnya keluar ketika kita harus mengklik dulu. Tapi kalau poster dia langsung tampil. Nih. Kemudian sudah ya poster. Nah, ini yang penting. Display time default-nya itu adalah 10 menit. Kalau pingin lama kita tambahkan ya. Nah, videonya ini berapa jam, durasinya kita tambahkan, umpamanya oke lah, nggak apa-apa, display time-nya 10 menit. Nah, tapi setelah itu dia harus pause apa enggak? Nah, kalau pause ya berarti harus berhenti. Karena itu hanya label biasa, kita pause-nya, pause videonya kita, centangnya kita hilangkan. Tapi biasanya pause ini untuk ini ya, untuk apa? Quiz, multiple choice. Multiple choice biasanya pause, video berhenti, kemudian konten atau pilihan soalnya muncul. Ini sudah lewat jamnya. Terus ini teksnya yang akan ditampilkan ya. Tadi ya saya keliru kayaknya ini. Enggak apa-apa wis. Ya ini tinggal satu. Ya, langsung aja dan done. Kita klik dan. Nah, perhatikan di sini. Ini akan muncul di sini. Terserah Bapak Ibu nanti memberi pesan apa ke anak-anak ya. Ini bisa kita rubah, kita drag ya. Kita letakkan atau diedit. Ya, terserah editnya ya. Saya nggak bisa lama-lama, ini sudah ditunggu sama Pak Nurman. Ada sesuatu yang mau disampaikan ya, untuk perataan tengah dan sebagainya ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, video tetap berjalan, tapi tulisan ini tetap tampil. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan ke anak-anak di setiap video ya. Saya kira itu sudah cukup dan waktunya lebih 20 menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada sedikit gangguan tadi. Saya kembalikan ke Pak Zulfa, Pak Yusuf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dan sebagainya nanti bisa menyusul, kita siapkan untuk videonya. Oke. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.